Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali, yaitu bahasa Indonesia. Kali ini sudah menginjak ke tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Di sini kita akan belajar mengenai wawancara. Kita harus tahu dulu pengertiannya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Nah, topik wawancara tujuannya memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Lalu wawancara memiliki manfaat, yaitu dapat memperluas pengetahuan kita tentang suatu hal. Harus diingat, setelah menentukan topik, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Tentukan juga narasumber yang akan diwawancara sesuai tujuan. Lalu pertanyaan yang diajukan saat wawancara sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami, juga tidak menyinggung pihak lain. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Tujuannya adalah agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Berikut kata tanya beserta fungsinya. Ibu yakin kalian sudah tahu semua ya. Nah, kata tanyanya yang pertama ada apa? Fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Kapan? Menanyakan waktu kejadian peristiwa. Mengapa? Menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Selanjutnya, syarat menjadi narasumber adalah pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Selanjutnya, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Misalkan kalian ingin mengetahui banyak tentang cara pemeliharaan ikan koi. Kalian harus datang pada orang atau narasumber yang tepat, yaitu misalkan pergi ke orang yang memelihara ikan koi atau tukang jualan ikan koi. Itu baru tepat. Jangan datangnya ke tukang bengkel. Tidak nyambung ya. Oke, baiklah. Selanjutnya, sikap wawancara atau pewawancara yang baik kepada narasumber yaitu pertama, ingat harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya siapa? Maksudnya apa? Oke, selanjutnya meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Mohon maaf Pak, bolehkah saya meminta waktu Bapak untuk memberikan informasi tentang sesuatu misalkan. Selanjutnya, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Oke, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Berbicara menggunakan bahasa yang santun. Mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, semua informasi yang kita dapat dicatat dalam bentuk laporan. Laporan hasil wawancara tujuannya untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah dilakukan. Nah, bentuk hasil wawancara meliputi topik wawancara. Tentukan dulu topiknya, mau tentang apa.
Narasumber, siapa nih narasumbernya, namanya. Pewawancara, siapa namanya. Lalu waktunya kapan dan tempatnya di mana. Hasil wawancaranya bagaimana. Terakhir, baru membuat kesimpulan. Pada kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, itu kesimpulannya. Langkah-langkahnya adalah tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Tentukan pula kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Setelah itu kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Ingat, harus menggunakan kalimat yang efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Selanjutnya anak-anakku, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Presentasi merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan. Setelah melakukan wawancara, kalian akan membuat laporan, ya, berbentuk tulisan dan lisan. Kalau lisan, presentasi biasanya dilakukan di depan teman-teman, bisa di depan kelas ataupun di mana. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Presentasi wawancara sebaiknya dilakukan dengan cara berikut. Membuka presentasi dengan ucapan salam dan kalimat pembuka. Jangan lupa perkenalkan diri dan tujuannya untuk apa saat presentasi. Menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Lihat muka teman, apakah mereka menyimak atau tidak. Tidak selalu membaca teks. Selanjutnya, jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Itu materi udah Ibu atau sudah Ibu sampaikan. Semoga banyak atau ada manfaatnya. Selanjutnya kita menginjak ke latihan. Tugas kalian adalah melakukan wawancara sesuai topik. Ada di pulpena halaman 187. Boleh ditulis di buku tulis tematik dan dikumpulkan. Latihan lain bisa lihat ada halaman 167, 189 dan 213. Ini tidak dikumpulkan, cukup untuk latihan saja, ya. Anak-anakku, Ibu ucapkan banyak terima kasih telah menyimak materi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.